Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia kami dengan sehingga alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin malam insyaallah kalau ini antisipasi waktu ke pokoknya perintah dari makhluk membeli Allah disangka ini hanya ketika siang orang-orang itu mati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon insyaallah salam yang kesempatan yang kita insyaallah menjajilan melalui untuk antara Rasulullah apalagi bulan ini bulan yang dijadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Jawa ya itu terutama di Jawa Timur rata-rata bulan ada tasyul ya Maulidah itu setiap rumah hampir di sana. Kalau kita hanya Ramadan dan bulan tidak semua juga bisa dilakukan ya sebagian. Teman-teman lagi sudah lagi berhadir. Insyaallah bulan ini ilosin sambung ini materi pengajian pada tahun bulan Rabiul ini pada pertemuan yang lalu insyaallah kita akan masuki materi tayamum. Ya. Kalau pertemuan yang lalu 2 kali pertemuan itu kita materi wudu. Ya. Namun sebelumnya mari kita sama-sama mohon kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita sehingga hati yang selama ini menghalangi kita menyerap ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabir-tabirnya akan terbuka. Yang masuk ke dalam relung hati kita akan masuk ke dalam batin kita, dan itulah yang akan menjadi hikmah. Ya. Ala hadhihi niyyati wa ala niyatin salihah. Syai'illah al-Fatihah. Baik, teman-teman lebih sudah sudah lebih berhadir pada tahun yang dilakukan di umur yang ke alam yang kedepan mampu banci. Panci dari kedua nomor sedih wai
Ya, yang boleh berani ramai makanya boleh secara lahiriah yang cerita secara kasat mata itu yang cair, tapi pada hakikatnya sebetulnya air itu adalah hakikat ilmunya Allah, dan bahkan itu pada akhirnya ketika kita yang menelusuri ujung-ujungnya akan menjadi cahaya. Ya, maka orang yang betul-betul ya wudhunya sampai kepada wudhu hakikat itu akan kelihatan mukanya, meskipun warna mukanya itu hitam, ya, tapi dalam pandangan kita itu ya seperti bercahaya. Ya, makanya pandangan orang yang sudah mampu menembus kepada alam malakut minimal, ya, itu melihat orang bukan karena wajah lahiriahnya. Ya, bagaimanapun cantiknya seorang perempuan, bagaimanapun cakepnya seorang laki-laki, bagi seorang yang sudah memiliki pandangan sampai menembus ke alam malakut, ya, seperti para wali, ya, mereka sudah tidak melihat lagi seperti muka yang nampak itu yang kita lihat secara kasat mata. Tapi yang kelihatan di situ adalah meskipun cantik, kalau dosanya banyak, akhlaknya tidak baik, itu tidak kelihatan cantik bagi. Ya. Tapi sebaliknya juga meskipun mukanya buruk, ya, kayak setan misalnya, ya, tapi kalau dosanya sedikit atau bahkan tidak ada, ya, justru pandangan mata batin bagi seorang yang sudah mampu menembus ke alam malakut itu atau yang para wali, sebaliknya dia melihatnya itu bukan seperti itu, tapi melihat wajahnya yang derajat dan cantik. Nah, apalagi ya pengaruh wudhu yang dipakai tadi alat pembersihan itu adalah air. Air itu menandakan bahwa meskipun jatuhnya dari atas langit, tapi ketika sampai di bumi, maka dia mencari tempat yang paling rendah. Maka pada hakikatnya sebetulnya sifat orang-orang yang sujud itu, nanti kita akan bahas ini, daripada makna spiritual atau hakikat daripada sujud, akan pasti mencari ya tempat yang bawah. Itu tawadhu, ya, tidak sombong. Ini teman-teman. Nah, yang kedua, alat yang dipakai sampai bagian itu tanah. Ya, tanah yang dipakai sampai bagian mungkin selama yang kita makan dulu teman-teman ya, jadi awal. Tapi hakikatnya tanah sebetulnya dia itu macam betina dari kongres sebetulnya tak sadar tak lagi mana jatai nioga tai asuga. Dia pun bisa pakai bilang tuh tadero sana, itu dianggap bersih, ya. Jadi dia tidak dicuci. Ini teman-teman diberikan hadir. Itulah sebabnya tanah merupakan salah satu alat pembersih, ya. Maka manusia sebagai salah satu ya makhluk yang dalam dirinya ada unsur tanah, ekstrak tanah itu dianggap kita bersih suci. Iya. Agak bukti lagi di rumah tahu unsur tanah kalau tak kaleta. Ya, coba saya berbincang makin dia lagi itu musuh pada tanah. Itu buktinya bahwa kita ini ada unsur tanah. Makanya itu pada pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa kalau berbicara mengenai masalah alam, baik itu mulai dari alam syahadah, alam penyaksian seperti yang kita ya, alam dunia ini, alam raya ini, itu pasti manusia ada di dalam diri. Maka manusia disebut dengan makhluk mikrokosmos. Makhluk mikrokosmos itu bahwa seluruh unsur-unsur alam ada dalam diri manusia. Ya, itu hakikatnya teman-teman. Dan ini juga butuh pembahasan yang ada dalam, nanti juga kita akan bahas itu insyaallah. Semoga ya Allah menjaga umur kita.
Kemudian selanjutnya bahwa dalam Al-Quran surah Al-Maidah itu pernah dibahas dulu apa cibolo, apa lagu apa namanya wa arjulikum atau arjulakum ilal ka'bain. Jadi waktu dibaca wa arjulikum itu dibaca wa arjulakum fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum. Ya, waktu itu dibaca wa arjulikum, waktu itu dibaca wa arjulakum. Tapi konsekuensinya berbeda. Kalau dibaca maka wa arjulakum berarti harus dibisaman Pak. Tapi kalau arjulikum itu cukup dengan diusap. Ya, karena mengikut kepada wamsahu bi ru'usikum. Tapi kalau wa arjulakum macui beri fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Menurut pataran kepada. Nah, teman-teman Nabi itu sudah Nabi yang hadir. Ya. Maka dia semula ta'ala wa in kuntum junuba fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi wa in kuntum junuba fatahharu. Narik ko ang kakwajong Google, ya, api pancing ko. Betul ada teman-teman lebih baik. Ketika kita dalam keadaan junub, ya, kode gangguan, ada. Kode gangguan, mata yang mungkin. Jadi jangan kata ada sana salah paham. Betul nanti tanya. Kesana apa sih? Itu kalau waktu tahan masih itu Pak. Kalau itu biasa macam. Ya sini dia nak tanah. Ya. Maka ajung bukan ni. Maka lelu punya sana. Aku. Ya. Maka lelu punya sana. Ada sana kasih. Sampai na taruhan kasih gemuk na depan. Ya. Akhirnya Pak ada ni terlalu formal itu. Ini kejadian sebelum Nabi terima waktu tahan. Jangan salah paham. Ya. Yang kedua juga penting kita pahami secara bersama bahwa yang disebut dengan sa'idan thayyibah, tanah mempaci, menurut pataruna ada budaya Abu Hanifah, yang penting sirina benda yang kayak usul tanah. Ya. Makanya itu dia nama gagal ko ka daerah tak panci kayak maju boleh komoditi tanah. Ya, karpe. Ya, karpe boleh ko di wall wall ka boleh dia apa boleh komoditi tanah. Ya. Itu yang penting ada usul tanah itu pasawai itu mata yang ya, menurut Imam Syafi'i harus kapara abu debu. Ya. Tanya bahkan ada sana pada teman Mundri tafsir yang pada guru dari Imam Syafi'i. Namun benda ditaruh. Nanti juga kita akan lihat bagaimana caranya benda yang iya. Jadi saya kembali teman-teman lebih khusus suruh lebih khusus. Wa in kuntum marda, jadi Allah Ta'ala na kesana na tarik kada wa in. Jadi wa in itu dia pasti. Ya, beda dengan kemakan wa iza atau walau. Jadi imah di kepala asal itu deh. Tapi wa in kuntum marda, ada kepala asal ko awala safarin. Ya, ada keperluan ala ini. Ya. Au jaa ahadukum minal ghaiti. Dari kepala asal kita kira kan nawai. Ya. Yang kemarin lalu ketika kembali runtuh, auja hadum minkum minal wa'id atau misalnya pergi ada sana masuki boleh WC diganggu agar dipakai mapi panci pergi buang air itu. Dari kumpul lagi buang air nanti ganda boleh disepakai mapi panci ya gue di Indonesia kan. Itu lah jalan ke kurang lagi. Kalau itu
lado yang kamu kecuali. Tapi pesisir gaya kamu lebih ke hadir itu syaratnya harus pakai alat pembersih, alat batu. Ya, ibarat kayaknya nama colok-colok pak, ada sih. Memuriamun nih. Iya, yang penting mereka atau daun tisu. Sekarang ada tisu yang agak seperti tisu pesawat. Cara itu dari itu batu jalan. Apa batu jalan? Ya, apa cara dipancing itu ditarik oleh diolong di bundri cicet. Batu yang kedua oleh dimundri lo diolong cicet to. Batu yang keempat boleh di kanan lo kiri, yang ketiga. Ya. Batu yang keempat boleh di kiri lo kanan. Niatkan, ya niatkan mapancing. Nah, pakai di mata yang, jadi di mata yang, jangan apa mak bisa. Ya, nah pakai di mata yang, itu. Awalan masukun nisa, ya itu boleh si baru makun rai. Ini penting juga pernah kita sampaikan dari menurut Imam Syafi'i, apa namanya Imam Abu Hanifah, ya awalan masukun nisa, nabat tuan ini yang tetap sendiri, boleh ada si campur suami istri. Ya biasa kalau negara di bawah makun rai namun agak ada. Ya, sebenarnya si campur itu dia tanah sakit dia Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Malik lain. Ya, Imam Malik pokoknya asal hawa, kan nafsu. Ya, itu madu sakit dia. Tapi udah itu gagal. Ya, dia tanah gagal, dia tanah sakit dia. Kalau Imam Syafi'i lain, hati-hati. Enggak hanya Imam Syafi'i makanya jika boleh jamin. Sedangkan pendapat Nabi dari Mekah menurut Imam Syafi'i itu dia termasuk nenek-nenek si bawa anak-anak. Tapi suatu saat ketika dia ke Mesir untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata dia ada dengan si runtuh si nenek-nenek si bawa lato-lato. Ya, si Kak Nur bin Dalil. Nampak sebaik. Namun itu bawa cono. Dan ini maaf kita bahas itu makanan lain disuruh diulang. Makanya saya rodo-rodo si karena ya dia kok siaran minta usul tapi dia kok siaran jadi ya dan cari ke apa si punya ternyata kalau dia baru pendapatan baru tahu. Jadi mampu kue dia masa berkala atau nenek dia tanam agama kue dia nak serasa jadi. Sampai ternyata kalau tu awal. Iya, ini tuh. Jadi siapa yang bisa menjadi? Makanya itu pendapat Imam Syafi'i terlalu hati-hati untuk ini. Dan ini memang cocok di Indonesia. Makanya cocok di Indonesia. Karena kita di Indonesia ini teman-teman yang hadir, apa namanya? Tidak rentan orang bersentuhan. Beda dengan Mekah. Iya. Kok begini Mekah? Ini cocok katanya pendapatnya Imam Malik dan Syafi'i. Ya. Kalau pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'i di Mekah, ya balik jamu di Mekah tu, bagi bamajin ni. Nak boleh lagi majin atau lokasi mantap apa sih kalau sih kalau lokasi majin dia nak kena, jadi dicap tahu. Ini tu orang berbeda. Jadi ya bagi kita ini di Indonesia ya Imam Syafi'i lebih banyak. Ya Imam Syafi'i lebih banyak. Kemudian ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ketika kamu berkue pakai ke tanah kepancing. Ya. Ini. Famsahu biwujuhikum ya. Famsahu biwujuhikum. Nah, subhanahu wa ta'ala famsahu dena kada fagsilu watun majine ya minggu rio makade formula ta'ala yang sapi formula watun majine ki fagsilu bisayfa
Ya, tapi kok ada sana kota yang dia bisa dianggap oleh ya disabumi jadi beda bisa beda disebut jadi beda mana dia orang na rupata akan tanah ya akan tanah waidiku dia jadi mata yang itu dua bawah akan rupa bawah si bawah jari 5 ya. Nah itu teman-teman kehadiran caranya bisa menemukan pada ya jadi hati-hati tenaga mata yang dia sembarang caranya jadi misalnya kopi di pabungi atau di pesawat misalnya jangan lupa dari mata yang begitu ya kode tona susai sika-sika mengoloreki ya kecuali misalnya mungkin di pesawat kan meresa jadi sekarang mau dewi pesawat atau mungkin mau meresa sebab dia balik jadi cara misalnya mungkin di meja ya cerita ya di agak sana di petadang dia sana meja ketelu di ketelu di papan kemudian dia kai napa dipakai ya ketelu toh lalu setelah itu rias sapuan diri rupatan ya cica bawah ya ini ya biar nih rekero cica bawah kemudian malah siki memang lampu tanah di lampu tanah ketelu sih dipakai kemudian dia kasih memang cerita apa kue ketelu dia kepian tapi harus pakai caranya dia dipakai ya dia kepian caranya apa ketemu apa kue sika-sika sini dipakai jangan separah begini ya jadi ingat ini ketelu dipakai ketelu tahu untuk jarita ditanya pada cek ya jarita jari agak senang atau lecet diawa jari abio lecet biasa nah tarik lo dimundur letu di sikue kemudian aja telah pesangi itu namanya tayamu aja telah pesangi aja diangkai apa kue ditarik nah ini apa di mana lo diawa apa kue nah ingat letu capakna aja dia pesangi kemudian balik jari atau tak tarik dia sekna jari otak letu di sikue kemudian penuhi lo diawan balik lo diawan letu tarik sila diorong letu capak nah apa nih ya itu jadi kalau dia biang dipakai tapi kalau ini agak sana dipancingin apa kayak jadi Andre ulangi 1, 2, 3 pakai kata lu apa dia sepuat dirumpai betul dia sepuat dirumpai belinya murni akan ya anak wakatai matayamu paharusu sempajang katanya maka wakatai matayamu pasele jene karena Allah Taala iya kata maka wakatai matayamu paharusu sempajang reko boleh reko manu maka sana cami junuki agan ya anak kata dua pendapat maka dah wakat mata yamu paharus sempanya pada yang ini anak kata maka dah wakat mata yamu pasele cami junuk kata maka ini beda-bedanya pendapatnya depan kita awat tuh nero dia tadi sepuye ini romonia dibuat apa nih ini asalnya dia biang ini dia kepiang ini ya malah sih kita ketelu ya kemudian ketelu dipakai kemudian setelah itu jari abio dia sekna jari tertarik atau dimundri kemudian aja telah pesangi tertarik sila diolo pemeng aja telah pesangi gangka ya ditarik nasi pemeng dia sekna jari abiota jari atau taman tarik kemudian jawana apa nih ya selesai
itu caranya matayamum. Jadi dia nanti sembarang makan di paku bawang ini, di paku ya. Dari saya itu tanda tayamum sendiri. Iya. Tanda tayamum sendiri. Itu hati-hati Pak dalam apa namanya tayamum. Dia dan ada itu asana. Niatnya. Iya niatnya dia. Sebelumnya tidak ada. Dia tuh agama Bismillah di bawah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu di sini saja. Nah, kemudian teman-teman lebih baik hadir. Yewe tayamum ini, ya. Yewe tayamum ini itu dek na yamanan nama sini na yaman dosa kengejene, ma dosa kemana tayamum. Tapi dek na yamanan nama dosa kengetayamum, ma dosa kengejene. Jadi beri contoh, misalnya bani pak, tentu kini dinahan, mungkin cewek itu wajib kawin dulu, maka ini mau pakai, iya, ini kapal bang sapau bela, pokoknya apa diberi lota, jadi dia negara ada teman-teman yang matanya mungkin, tapi sekali na mereka pahami, apa lagi? Maka seketika itu batal ajene tidak. Batal tayamum itu. Batal tayamum. Atau sementara masa sempanya kebetulan merajiwa yang di kampung ini gagal ini tapi ketika kampung ya Pak Paluwe pada tanya antara aku di Makassar itu pada gagal angkat Pak Paluwe mengoto ungkap mak dicereke nama anu tasi sebelum dicereke. Ya. Wah, tamu tuh tadi kita kapal dulu ini. Mata yang bawah nih. Mata yang lagi pas kurani bangkang tiba-tiba masuk aja nih Allah. Kamu di kampung lagi air. Kalau Imam Syafi'i sih Pak Imam Malik farjanya lo sampahnya aja nih. Tapi Imam Abu Hanifah nasi harga itu sampahnya. Selesai kok sampahnya napa malu majene meliwai majene napa masuk sampahnya pun itu harganya saya sampahnya. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah tapi Imam Malik Imam Syafi'i itu tidak. Maka dari nasi pajak masuk pada dulu, kok nabatan tayang, itulah tayang teman-teman yang berikan hadir. Ya. Sementara yang tayang ini, jika di bahasa sampahnya, boleh dipakai, kecuali sampahnya di jamak, ya. Kecuali sampahnya jamak. Tapi yang menjadi, namun di bahasa sampahnya ada kalau itu, ya. Namun lima pamuli sampai jasuh bulan tulisan, orang sejasuh umur bang masih betul apa puasa terjadi ngaji. Kemudian ada di sini bulan purna Sumatera, ya pak, orang setiap apa mengaji supaya. Lalu lor dia mana ada rusaknya ni nak, dia mana? Ya, orang sih orang masuk mengaji sih masuk kerja sunnah mengaji. Lalu asrar, dia mana rusaknya ni, nah di sini pak, lalu dia rusak banyak, iya. Kemudian Rabi menghadapi dia batal jadi apa? Dia batal. Letu Isa. Kurang mana Isa supaya Isa apa? Ya, kalau sedih buahnya atau apa? Tapi kan jarang model. Pakai jangnya loh, luar biasa. Iya. Hanya kalau pendapatnya teman data bisa dipakai teman-teman. Itulah ya bedanya antara wudu dengan tayamum. Ya. Nah, sekarang teman-teman lebih sistem lebih yang hadir. Ya. Ya bahwa ini apa namanya? Ya rotanai menurut urutan kita sudah masuk ke tasawufnya sekarang. Kajian tasawufnya bahwa ya rotanai itu seakan-akan teman-teman lebih menurut pendapat ini itu melambangkan persenyawaan alam malakut dengan alam syahadah. Ya, alam malakut dengan alam syahadah. Apa yang disebut dengan alam syahadah?
Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, alam syahadah itu alam penyaksian yang bisa kita saksikan secara kasat mata. Ya, bahwa yang dipakai bertayamum itu adalah dari alam syahadah tanah. Ya, tapi ada persenyawaannya. Maksudnya teman-teman lebih ingin hadir. Ya, maksudnya ketika kita memakai tanah itu sebagai alat untuk mensucikan diri, maka pada saat itu teman-teman lebih ingin hadir. Ya, kita seakan-akan meninggalkan alam syahadah itu masuk ke alam malakut. Nah, ini sedikit agak berat kalau sudah masuk ke sini. Iya. Seperti yang pernah saya sampaikan teman-teman lebih bahwa ketika seseorang sudah melupakan seluruh yang berkaitan dengan alam syahadah itu, maka pada hakikatnya itu sudah berjalan ke asal mula kejadiannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat dunia kasar ini kita tinggalkan, itu pada hakikatnya seperti kita sudah mulai mati. Hilang keluarga, hilang harta benda, diri juga kita ini hilang lenyap. Maka kita sudah mulai masuk kepada alam malakut. Ya. Maka alam barzakh sebetulnya itu dianggap sebagai alam malakut. Maka alam barzakh itu alam persinggahan, belum sampai ke tujuan akhir kita. Maka masih bisa bolak-balik. Makanya itu teman-teman, ya pernah saya sampaikan itu teman-teman di rumah di situ, kok di bolana. Cuma kayak kembali itu adalah rohnya. Nah, roh kita itu tetap hidup. Ya, yang lenyap hilang itu adalah jasad kita, teman-teman. Ya. Nah, siapa yang namanya ya? Yang mana yang dimaksud dengan alam malakut itu tadi yang saya sampaikan seperti pandangan orang-orang suci. Ingat, penting saya sampaikan bahwa orang suci tidak menandakan, tidak menjamin dari penampilannya. Ya, pakai sorban, jenggotnya tebal. Ya, itu tidak semestinya, tidak menjamin. Ya, pakai sorban, bahkan pakai harum-haruman, luar biasa harumnya. Sorbannya luar biasa. Itu tidak menjamin kebersihan seseorang, kesucian seseorang. Yang menjamin itu adalah batinnya, hatinya, teman-teman lebih. Ya. Maka orang yang semacam ini, ya sudah masuk ke pandangan alam malakutnya. Nite raja kajung ni tanda aja kajung, ya tanda aja kajung. Tapi ke penampilannya wajah Allah di situ, entah itu namanya, ya maka apa yang ada di muka bumi ini, ya seluruh yang dilihat itu adalah merupakan alat media jalan untuk ya mengenal Allah, mengetahui Allah. Maka ketika dia memandang sesuatu atau pohon, itu sebetulnya media untuk mengetahui Allah, memahami Allah, mengingat Allah. Saya bukan mengingat Allah. Miti dia, tapi melatar ninggaran. Ada perlu ditiang miti lampu. Pakai alat untuk maringaran melatar. Jadi segalanya yang kita lihat ini sebetulnya adalah penampakan penampilan Allah. Ya, seperti yang pernah saya contohkan teman-teman lebih dari kemarin ini masih hiji. Itu secara tapi ada kemana yang ada ke masih hijau, maka dekat lampu tadi ke masih hijau, maka dekat AC tadi ke masih hijau. Betul, penampilan dan penampakannya itu masih hijau. Ada karpet, angka mimbar, angka tiang, angka kipas, ya, angka rendri, angka pintu. Makanya itu kan di dalam Korea materi melata itu pengelatan itu mukhitun, ada semukhit. Istilah mukhit itu meliputi segala sesuatu. Pokoknya penuh. Contohkan itu pernah dari kongka atau di sisa-sisa gak kosong. Penuh, ya. Itu mukhit asalnya. Ya, makanya itu makanya Allah walillahi masyariq maghrib walillahi masyariq wal maghribi fa nama tuanu fa thamma wajhullah. Wala ta'ala punna agak senang, punna bagian murai sebab Allah. Bega-bega ngomong itu meminta rupanya Allah Ta'ala. Jadi dengan
hanya tampil sebetulnya kecuali hanya karena pandangan mata batin kita yang kadang-kadang terhalangi itu karena terlalu kita terpesona dengan dunia sehingga itu kadang kita tidak bisa. Ya. Coba kalau kita memakai pandangan mata kasar untuk melihat tiang itu, yang kita lihat kan tiang saja. Coba pejamkan mata, rasakan di situ penampakan penampilan Allah apa yang terdapat dalam tiang itu. Dan yang bisa melihat itu hanya mata batin teman-teman. Jadi Nasrullah Ta'ala huwal awal wal batin. Alaina maknanya ada sana huwal awal wal akhir. Alaina pamulana itu baca Quran. Huwal zahiru wal batin. Alaina teman nasa. Alaina teman itu. Ya. Jadi makanya itu kalau ada orang yang percaya dengan ilmu tasawuf berarti belum mengkaji ayat ini. Ya. Kan ada juga orang alergi terhadap ilmu tasawuf. Mau maaf Bapak Ibu sekalian, ini kan kajian tasawuf. Iya. Kajian tasawuf. Iya. Tasawuf itu mengajarkan kepada kita bagaimana kedalaman makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Saya sering contohkan, beda ketika kita melihat lautan itu dengan hanya memandang permukaannya. Cukup dengan berdiri di pinggirnya kita sudah tahu bahwa laut itu seperti itu. Ada juga orang yang memahami ayat seperti itu. Yang penting agi-agi nak mengalahkan roh, magi-magi betul roh ya tahu tak? Iya. Tapi dia belum mengkaji. Coba masuk sedikit, tamat itu kalau kita misalnya kesini ada sengatasi, tamat mungkin jawab dia awal. No kisah nagi ternyata paling lenti kurang biasa lenti di awal. Iya, tapi kasih mata orang. Kasih mata sekali ya ini baru tarekat ini. Ya. Masuk ke dalam hakikat ke bawah itu sampai ke dasar laut ternyata di bawah ini luar biasa pemandangan laut. Ada mutiaranya, ada pokoknya kemana di kolam gelok itu. Dan itu juga lalu maka antara syariat dengan tasawuf itu tidak bisa dipertentangkan sebetulnya. Tidak bertentangan. Iya, hanya kadang-kadang kita yang alergi dengan itu tidak masuk akal itu amalan tidak Pak Ustaz. Seakan-akan ilmu itu yang hanya yang masuk akal. Dia tidak mau menerima ilmu yang masuk ke dalam hati dan batin. Di sinilah fungsinya tarekat. Tarekat itu mengasah, mengolah hati kita. Ya, sehingga pada suatu saat nanti karena sudah karena sudah terasah hatinya batinnya, ya selalu ingat Allah, maka terbukalah tabir-tabir rahasia itu. Maka apa yang tidak bisa disaksikan oleh mata kasar itu mampu disaksikan oleh mata batin. Ini teman-teman lebih baik ya. Dan itu tidak bertentangan sama sekali dengan fikih. Makanya perbaiki dulu fikihnya, baru menuju ke sana. Masa bagaimana syahurnya di lalewina? Kalau tahu, ya. Ulina bawa apa? Pada syahurnya apa? Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi orang yang sudah tajam pandangan mata batinnya itu sudah masuk kepada alam wali namanya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman lebih baik hadir mengenai masalah yarupai bisai. Pada itu boleh dibaca dia guru Allah, maka dia rupai adalah representasi dari seluruh anggota badan. Fa'ain ada sana ini wajah tu wajah dia lillahi fatara samawati. Jadi ada sana macam pukul pangolo alaikum. Tadi rupaku. Aku lupa bahwa wadi betul mengolo orang ni pangolo rupaku. Dia kan mengolo aku gak kapai tania. Tapi wajah tu wajah dia lillahi fatara samawati. Ya dari tu buat pancajengi lagi si bawah tanah. Ya, jadi Allah Ta'ala ada maksud. Ya, apa kita Ustaz? Tidak boleh mengolorai, mengolok ya namun anak syariah ini betul untuk matur supaya pakai siangi teratur.
tertib. Coba lihat jalan raya, itu ada rambu-rambunya. Angka tanda-tanda maka ada rokok tinggi. Apa dia mengatur rokok pusing itu ya. Angka rambu-rambu, angka lampu merah. Nah, itu syariat. Ini teman-teman itu. Tapi ada jalan pintas. Tidak bisa kita masuk ke jalan pintas tanpa melewati jalan. Iya. Dengan ada lalu tahu kalau lalu bercawai, kode ini lalu kode. Iya. Ini teman-teman lebih penting. Lalu tadi kalau lalu rahasia, lalu kiro ni. Tarekat inilah yang mengajarkan kita untuk masuk dalam sana. Inilah yang mengolah batin kita. Akhirnya ketika seseorang sudah terbuka semua itu, itulah yang disebut dengan hakikat. Dan hakikat inilah nanti yang mengantarkan seseorang ke ma'rifat. Ya, ma'rifat itu ketika semuanya sudah tidak ada, maka yang ada hanya Allah. Jadi dari teman-teman kada ya usuk balaka jabri itu belum Pak. Belum. Karena kalau kita sudah mengatakan bahwa saya sudah kenal Allah, itu artinya sudah membatasi Allah. Nah, Allah tidak terbatas. Nah, ini penting. Biar bisa mengelakkan. Iya. Itu membatasi namanya Allah. Apa benda? Oh iya, ada pengelakkan. Kata warna apa pun. Nah, batasi pengelakkan. Iya. Karena pengelakkan kalau dijumi-jumi. Dengan ini kita kita mata kasar. Kalau kita mata kasar itu juga itu kan kita tempat pada dasar tamu itu tuh pengelakkan. Apa benda lebar? Baik. Warna buta pengalatannya robotan dia itu. Coba lihat perjalanannya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Dalam Al-Quran kan, wattunna ni tayrodo wittunye nasa kuina pengalatan apa kada cahaya atau apa nih sekali nalanya ini tinggal saya pengalatan ini nalanya ya. Jadi kita tetap mencoba sih lah ya nak pengalatan lebih merokoi. Lebih masuatu itu sekali nalanya ya ulang ya kata uang ini nalanya saya tidak suka dengan yang hilang itu belinya. Bapak banyak coba si mata oh ya nak pengalatan lalu mengucapkan merokoi cepok mata neswe aitan uangnya ini teman-teman itu betul ada narik orang kamu dipakai seni ya berat tanda betul tanda betul itu pengalatan tapi narik model dipakai seni itu sudah tidak terbatas lagi Bapak Ibu sekalian. Ini penting dan itulah disebut dengan ma'rifat. Jadi tidak ada orang yang mampu memahami Tuhan kecuali hanya karena ilmu atau pengelatan. Araftu rabbi bi rabbi laula rabbi lama araftu rabbi. Nanti juga kita akan bahas itu pada persoalan salat. Wajib itu waktu nasabah waktu. Beningnya tadi karena waktu maka dia menjadi waktu. Jadi tadi lo kontak, lo ada pun mengalah. Ini Bapak Ibu sekalian, termasuk perkara. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ya divisi rupa tadi dari masyarakat itu representasi dari seluruh anggota badan. Ini muka, kau taruh di mana mukaku? Ini membuat mukaku hilang. Itu namanya. Berarti representasi dari seluruh anggota badan itu adalah muka. Iya, dia taruh rupa. Berarti ini secara mata ada mata kasar, ada mata hati dan ada mata batin. Inilah yang dicuci oleh wudu itu tadi dan tayamum itu. Ya, bukan hanya mata kasar tapi mata hati dan mata batin. Tangan ini adalah melambangkan khalifah, wakilnya Allah di muka bumi. Maka mesti kita harus bersihkan ini karena ini adalah amanah. Teman-teman lebih berhati-hati. Kalau kita menyeleweng dari amanah yang telah Allah berikan, berarti sesungguhnya kita berdosa. Maka itu mestinya harus dicuci. Itulah hakikatnya sama dengan pada saat kita berwudu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi wa ala kulli shalihan al-Fatihah. Ya kana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.